Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama Bu Roro di mata pelajaran IPS. Teman-teman, pernahkah teman-teman membeli beras? Pernahkah teman-teman membantu ibu, teman-teman membeli beras? Di manakah biasanya ibu membeli beras? Biasanya kita membeli beras di toko sekitar rumah atau agen beras. Agen beras akan membeli beras langsung dari para petani padi dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, agen beras akan menjualnya ke toko-toko kecil yang ada di sekitar rumah atau yang ada di pasar. Toko-toko kecil biasanya membeli beras dari agen beras lalu menjualnya kembali ke masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan harga beras di toko jauh lebih mahal daripada agen beras. Kegiatan yang dilakukan para petani, agen beras, toko, dan ibu saat membeli beras merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi. Dengan melakukan kegiatan ekonomi, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang kita ketahui, manusia memiliki beragam kebutuhan untuk dipenuhi. Di antaranya, kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana komunikasi, sarana transportasi, dan hiburan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia akan melakukan suatu usaha. Salah satunya adalah usaha ekonomi. Apa itu usaha ekonomi? Mari kita sama-sama menyimak pembahasan berikut ini. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 1D, pengertian usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Atau secara sederhana, pengertian usaha ekonomi adalah usaha yang dikembangkan secara ekonomi untuk memperoleh keuntungan dan untuk membantu mencukupi kebutuhan manusia. Ada berbagai jenis usaha dalam bidang ekonomi. Jenis usaha tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya dan jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya. Yang pertama akan dibahas yaitu jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Jenis-jenis usaha tersebut antara lain 1. Pertanian. Pertanian artinya mengelola suatu lahan atau tanah dengan usaha tanam-menanam. Usaha pertanian banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Tahukah teman-teman apa itu negara agraris? Negara agraris yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Wilayah Indonesia sangat cocok untuk bertani karena tanahnya yang subur serta iklimnya yang mendukung. Hasil dari pertanian misalnya padi, jagung, sagu, kacang, umbi-umbian, serta yang lainnya. Hasil pertanian dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat ataupun sebagai bahan baku industri. Tahukah teman-teman, pemerintah Indonesia telah mencanangkan program swasembada pangan sejak tahun 1978. Program swasembada pangan yaitu kemampuan menyediakan sendiri kebutuhan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada saat itu, para petani diberikan penyuluhan pertanian secara besar-besaran agar dapat mengelola lahan pertaniannya sebaik mungkin. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan para petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Intensifikasi. Intensifikasi adalah usaha untuk mengelola lahan yang ada dengan sebaik-baiknya. Intensifikasi dapat dilakukan dengan cara menanam bibit unggul, membuat pengairan, menggunakan pupuk, dan melakukan pemeliharaan tanaman yang lebih baik. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Memberikan pupuk pada tanaman termasuk salah satu cara intensifikasi. 2. Ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan yang sudah ada. Contohnya, membuka lahan hutan atau ladang gambut untuk dijadikan lahan pertanian. 3. Diversifikasi. Diversifikasi adalah usaha memperbanyak jenis tanaman yang ditanam dalam suatu lahan. Tujuannya untuk menghindari ketergantungan pada satu jenis tanaman saja. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut.
Menanam pepaya dan cabai secara bersamaan pada lahan yang sama termasuk cara diversifikasi. 4. Rehabilitasi. Rehabilitasi adalah usaha untuk memperbaiki lahan pertanian yang sudah tidak subur. Contohnya dengan mengganti jenis tanaman yang ditanam seperti dari menanam padi menjadi menanam jagung. 5. Mekanisasi. Mekanisasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin pertanian modern. Dengan penggunaan mesin, pekerjaan dapat selesai dengan lebih cepat dan efektif. Jenis usaha kedua yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha membudidayakan hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Hewan yang biasanya diternakan misalnya ayam, sapi, kambing, dan bebek. Hewan dapat dimanfaatkan langsung untuk dikonsumsi manusia ataupun dimanfaatkan bagian tubuh lainnya sebagai bahan baku industri. Berdasarkan jenis hewan yang diternakan, usaha peternakan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Peternakan hewan besar adalah peternakan dengan jenis hewan yang bertubuh besar, misalnya sapi, kuda, dan kerbau. Hasil yang dapat diambil dari hewan tersebut adalah daging, susu, kulit, dan tenaga yang digunakan sebagai alat transportasi. Peternakan hewan kecil adalah peternakan dengan jenis hewan yang bertubuh kecil, misalnya kambing, kelinci, dan domba. Hasil yang diambil dari hewan tersebut adalah daging, susu, dan kulitnya. Peternakan unggas. Peternakan unggas adalah peternakan dengan semua jenis unggas. Contohnya ayam, bebek, burung puyuh, dan angsa. Hasil yang diambil dari hewan tersebut adalah daging dan telur. Jenis usaha ketiga yaitu perkebunan. Perkebunan adalah usaha menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas. Perbedaannya dengan pertanian adalah dalam perkebunan, tanaman yang ditanam untuk diperdagangkan dalam skala besar. Misalnya, hasil perkebunan teh di Indonesia dijual sampai ke luar negeri. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan beriklim tropis. Oleh karena itu, tanaman pada perkebunan yang ada di Indonesia dapat digolongkan menjadi 2, tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman hanya tumbuh dan dipanen dalam satu musim saja, kurang lebih sekitar 3 bulan. Begitu dipanen, tanaman akan menjadi layu dan harus diganti dengan tanaman baru untuk musim berikutnya. Contoh tanaman musiman pada perkebunan adalah tomat, kacang tanah, dan melon. Tanaman tahunan hidup sepanjang tahun atau lebih. Tanaman tahunan dapat diambil hasilnya beberapa kali sebelum akhirnya menjadi layu dan harus diganti. Tanaman tahunan biasanya berupa tanaman berkayu keras. Contoh tanaman tahunan pada perkebunan adalah karet, kina, kopi, kakao, dan teh.